Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Dan maliku rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fiddarin amin. Madinna bi fasal fi ma yajibu rizq wa ma yamna'u rizq. Ila angar wa qira'atu suratil waqi'ah khususan bil laili waqtan naum. Wa qira'atu suratil mulk wal muzammil wal layli idha yasda wa lam nashrah laka wa hudur masjidi qabla al-adhan wal mudawamatu ala taharah wa ada sunnatul fajri wal witri fil bait. Masih kita membahas tentang perkara-perkara yang terkait dengan hal-hal yang memudahkan kita mendapatkan rezeki dan perkara-perkara yang dapat mencegah kita mendapatkan rezeki dengan mudah. Yang pertama, setelah disebutkan oleh muallif dari mulai pertama sampai ke berapa, kemudian beliau mengatakan bahwasanya termasuk yang memudahkan kita mendapatkan rezeki dengan mudah itu adalah qira'atu suratil waqi'ah, membaca surat waqi'ah khususnya pada malam hari menjelang tidur. Wa qira'atu suratil mulk, biasanya juga membaca surat al-mulk, surat al-muzammil, surat wal-layli idza yaghsha, dan surat alam nashrah laka. Nah itu empat surat itu, surat waqi'ah, surat tabarakal mulk, surat muzammil, surat wal-layli idza yaghsha, sama surat alam nashrah. Kalau dilazimi setiap hari dibaca, itu termasuk yang memudahkan kita mendapatkan rezeki dan menyebabkan kita mendapatkan keberkahan dalam dunia. Tapi ada beberapa hal yang harus dicermati, bahwasanya ada sebuah pertentangan di sini yang terkait dengan hadisnya Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Sahih Bukhari, ketika seorang anak atau seorang janin berada di dalam rahim ibunya selama 120 hari, maka Allah telah menetapkan rezekinya, jodohnya, ajalnya, ya kan? Nah, terus ini buat apa? Perkataan-perkataan ulama, bahkan hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita akan mudahnya rezeki jikalau kita melaksanakannya, itu maksudnya apa? Nah, maka dijawab oleh para ulama dengan beberapa jawaban. Di antaranya adalah rezeki kita itu memang sudah ditentukan. Tetapi rezeki kita itu kan ada rezeki di dunia, di alam asbah, ada rezeki di alam barzakh, ada rezeki di alam mahsyar. Sehingga kalau seumpama kita melakukan sesuatu yang menyebabkan kita banyak rezekinya, tambah panjang umurnya, maka rezeki yang ditarik itu adalah rezeki di pada mahsyar. Di pada mahsyar kita akan rezeki dia dapat. Kita sudah meninggal, ada orang lewat baca Fatihah dihadiahkan untuk ahli kubur, rezeki namanya, berupa cahaya kita dapatkan, dan itu lebih diutamakan, lebih diminati oleh ahli kubur melebihi daripada dunia dan seisinya. Karena dunia dan seisinya itu tidak lebih berguna untuk ahli kubur. Yang berguna itu adalah pahala, kiriman-kiriman pahala berupa sholawat, berupa pembacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Nah itu kan juga rezeki. Nah sehingga kalau semua kita mendapatkan rezeki dengan melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh Nabi, nah bisa jadi rezeki kita yang di pada mahsyar, rezeki kita di alam yang di alam
barzah itu dimajukan. Sebagaimana di dalam alam barzah itu kita akan mendapatkan satu kali bacaan Fatihah yang dikirim itu sama seperti dunia dan seisinya. Berarti kita butuhkan tidak dunia seisinya. Seperempatnya juga sudah banyak banget. Sepersepuluhnya juga sudah mulai banyak, sudah banyak sekali. Nah itu dia kira. Satu kali Fatihah saja dari alam barzah sudah luar biasa. Nah, itu ada sebagai ulama yang menjawab demikian. Ada pula yang berpendapat bahwasanya rezeki yang akan kita dapatkan adalah keberkahannya. Sebagaimana dikatakan, habbah idza barakal maula tulaqi kubur. Jadi satu butir kalau sudah Allah berkati, Allah berkahi, maka akan menjadi ribuan bahkan jutaan butir. Nah itu artinya rezeki yang bisa kita dapatkan dengan mudah berkat kita membaca surat-surat tertentu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mendapatkan keberkahan yang harusnya kita tidak mendapat berkah, dengan kita baca ini jadi berkah. Berkah itu bagaimana? Rezekinya tetap, tapi keberkahannya yang beda. Kalau kita baca surat ini, kalau kita melaksanakan hadir ke masjid sebelum azan, itu termasuk memudahkan rezeki, memudahkan mendapatkan barokah rezeki maksudnya. Mungkin ada yang bertanya, loh sekarang kan banyak rezeki, melimpah harta benda. Akan tapi banyak yang tidak tahu juga ternyata keberkahannya sedikit, keberkahannya berkurang. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya, sayati zaman tafirruna minal ulama kama yafirrul ghanamu anil zibbi. Bakal datang suatu zaman di mana pada zaman itu kalian akan berlarian daripada ulama sebagaimana berlariannya seekor kambing dari cengkraman atau mangsaan seekor musang atau seekor serigala. Kalau sudah itu terjadi, ibtalah membisalah setiap asya akan terjadi 3 hal. Coba lihat, kita buktikan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, semuanya benar. Dari A sampai Z semuanya benar, semuanya terbukti, semuanya terlaksana, semuanya tepat, semuanya betul, semuanya tidak seperti yang kita duga, tapi seperti yang dikatakan Nabi, semuanya terlaksana. Di antaranya apa kata Nabi? Yarfa'illahul barakata fi amwalihim. Allah akan mengangkat keberkahan dalam harta mereka. Sekarang waktu tambah akhir zaman tambah banyak harta benda, tapi keberkahan itu sedikit. Karena keberkahan itu yang menyenangkan, keberkahan itu yang membahagiakan, keberkahan itulah yang menjadikan orang jadi termasuk yang menggunakan harta itu. Jadi sekarang banyak harta melimpah, memang benar di rekening itu ada yang miliaran, triliunan dan sebagainya, tapi tidak berguna. Mereka itu mengumpulkan itu sebagai jongos saja, sebagai pembantu, jongos keluarga, pembantu, pencari harta untuk ahli waris. Tidak lebih dari itu. Menggunakan dirinya tidak, menggunakan untuk akhiratnya tidak. Sehingga pantas di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, man minkum yuhibbu ma'ala wurasi aksar min mali. Siapakah di antara kalian yang lebih cinta, lebih senang, lebih suka kepada harta ahli warisnya ketimbang hartanya sendiri? Dijawab oleh sahabat Nabi, man minna ya Rasulullah illa yuhibbu ma'alahu aksar min mali wurasi. Tidak ada seorang pun dari kami ya Rasul kecuali pasti lebih mencintai hartanya sendiri ketimbang hartanya ahli warisnya. Tapi kemudian dibantah oleh Nabi dengan Nabi SAW bersabda, ma minkum min ahadin illa wa yuhibbu mala wurasi aksar min malihi. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti mencintai harta ahli warisnya melebihi daripada hartanya sendiri. Ma qaddamtum fa huwa maluk wa ma khallaftum fa huwa malu wurasi. Yang telah kamu gunakan untuk diri kamu, untuk akhirat kamu,
untuk sedekah kamu, itu adalah hartamu. Yang kamu tinggal itu adalah harta diwarismu. Nah, pertanyaannya adalah lebih banyak mana yang kita gunakan, apa yang masih ada? Harta orang tua kalian tuh lebih banyak yang sudah digunakan untuk akhiratnya atau yang masih ada? Nah, berarti kan mereka kebanyakan keteling. Ini artinya keteling. Jadi mereka menyangka bahwasanya mereka cari harta untuk dirinya dengan dia bekerja sepanjang hari, sepanjang malam, bahkan 24 jam kadang-kadang mereka bekerja untuk mencari harta. Sudah banyak yang sekiranya kalau semua uang itu digunakan untuk hidupnya cukup sudah, tapi dia terus aku mustakasur, pengen banyak lagi. Padahal kebutuhannya cuma sekian, tapi dia terus merasa kurang. Hartanya melimpah, hartanya banyak, tapi tidak ada berkahnya. Kenapa tidak berkahnya? Tidak digunakan. Makanya kalau kita itu punya uang, gunakan untuk kita sendiri. Kita nikmati, beli HP yang paling mahal. Kalau kita mampu beli pakai baju yang paling mahal, beli, gunain. Itulah maksudnya di dalam Al-Quran disebutkan fa'amma binikmati rabbika hadis, gunakan, pakai. Jangan yang seperti orang pelit. Alhamdulillah, orang rugi itu paling ruginya orang di dunia itu orang pelit gitu. Nah, untuk dirinya saja enggak makannya tempe, tahu, nggak mau makan yang enak-enak. Kenapa? Dikumpulin untuk modal sampai banyak, modalnya mati habis deh. Nah ini terjadi seperti orang pelit itu. Gunain, bikin rumah kamar kita yang terbaik, yang bagus, yang enak ditinggali. Nah, jadi kalau kita punya uang, gunakan. Karena itu kita hasil jeripaya kita. Untuk apa sih hasil jeripaya kita? Ya itu kita nikmatin. Harusnya seperti itu. Tapi banyak orang yang keluar daripada jalur ini. Mereka punya harta tapi bukan untuk dinikmati. Untuk apa? Dikumpulkan. Untuk apa? Diperbanyak. Untuk apa? Beli tanah lagi. Belum tentu dia menggunakan tanah. Gunain yang ada. Dan pakai perhiasan yang bagus, beli baju yang bagus. Setiap makan harus yang enak, asalkan tidak membahayakan. Jadi apa saja pakai yang fit. Mau masuk hotel yang terbaik, naik pesawat first class, mau ikut tur wisata umroh misalnya, ambil yang paling bagus, tinggalnya di Zam-Zam, lebih enak tempat huniannya, lebih enak makanannya, lebih dekat kepada haramnya. Itu jangan cari murahnya, mana yang paling murah ya. Nah itu adalah orang yang tidak menikmati. Sehingga pantas kalau Nabi SAW menyinggung kita semuanya, kami bin walisabiaki. Berapa banyak orang mencari harta tapi tidak ikut menikmatinya. Nah makanya kalau saya ajarkan kepada kalian filsafat makan itu bagaimana caranya. Kalau kita makan misalnya ada kambing, ada ayam, ada sapi, ada pecel. Yang mana duluan? Yang enak duluan yang dimakan, jangan yang gak enak dulu. Banyak di antara kita itu yang makan pecel dulu, tempe dulu, tahu dulu, baru kemudian sapi, baru ayam, baru kambing. Masalahnya kalau kamu lagi makan pecel, sudah tempenya dulu, tahunya dulu, datang teman kamu yang kamu itu merasa nggak enak kalau nggak nasi. Nah masalahnya yang ada sudah enak-enaknya semuanya, yang gak enak sudah habis. Gimana akhirnya? Nggak dapat deh. Nah ini termasuk orang yang mengumpulkan saja tapi tidak ikut menikmati. Jadi harusnya apa? Sebelum datang orang itu makan dulu yang enak. Nah nanti kalau mau datang orang, ya ini sisanya gimana lagi? Aku nggak punya lagi, silakan tinggal tempe tahunya. Kalian itu. Nah, ngerti nggak? Yang penting halal. Yang penting itu adalah usaha kita sendiri, jangan nyolong. Gitu. Kalau kita punya kita sendiri, selama kita pakai, kita gunakan, biarkan dunia itu tunduk di bawah kita, bukan kita yang dipermainkan oleh dunia. Mau beli jam mikir-mikir, berapa lama? Sebulan, setahun, ya Allah ngapain? Kakek uang itu gunain. Mau sodako mikir dulu, entah kalau sodako uang saya sekarang 1 miliar 100 juta. Kalau untuk sodako beli ke masjid, beli ke pondok dan sebagainya, kan nggak bunyi 1 miliar lagi bunyinya gitu. Mau dikurangi uang 1 juta saja kan nggak bunyi miliaran rupiah.
Nah, ini termasuk yang hidupnya sebagai jomos keluarga. Kalau jomos, pembantu, pencari kebahagiaan, pencari harta benda untuk keluarga. Padahal keluarga ini bagi meninggal belum tentu dikirimi. Cari untuk kita sendiri. Paling tidak setengahnya itu kita gunakan sudah. Kalau nggak bisa, paling tidak sepertiganya sudah kita gunakan. Kita yang cari, kita yang capek, kita dong yang paling berhak. Jangan sampai kita ini termasuk yang rugi. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Banyak harta benda memang, tapi nggak ada berkahnya. Yang kedua kata Nabi, kalau sudah orang-orang itu jauh daripada ulama, apalagi saya musuhi ulama seperti zaman sekarang ini, yang terjadi adalah yansibullahu waliyan jahiran. Allah akan mengangkat untuk mereka pejabat-pejabat yang fasik, yang jahat. Nah, sekarang jadi yang namanya keadilan itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau sudah menengah ke bawah, wah itu mereka betul-betul melaksanakan. Dari ke atas tidak. Kalau ulama yang menistakan langsung diproses, tapi kalau pejabat orang tertentu yang melaksanakan ditutup-tutupi. Nah, ini keadilan semacam ini. Nah, jadi mereka itu berpikir bahwasanya mereka itu berpuasa bergagal sesuai dengan kehendaknya. Pusing aja minum bodrek, pusing saja nggak bisa langsung pikir. Kalau mau itu berpuasa, pusing nggak usah repot, nggak usah minum bodrek, nggak usah pergi dokter, tinggal pukul pokoknya sembuh ya, sembuh. Bisa begitu? Udah tahu nggak bisa begitu, oke. Macam-macam kepada Allah Taala, hati-hati ya. Nah, jadi kita juga harus hati-hati. Nah, kita harus hati-hati. Yang berlaku itu adalah kita itu diawasi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Taala kepada kalian semua mengawasi, terus diawasi. Hati-hati, jangan kita berbuat sesuatu yang bertentangan dengan agama, dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu jawaban yang kedua. Ada juga jawaban yang ketiga, pendapat yang ketiga. Nah, itu pendapat ulama terkait dengan rezeki kita bertambah atau tidak. Sedangkan apa kata Nabi yang ketiga itu, kalau seorang sudah jauh daripada ulama, yang terjadi itu yang ketiga adalah ini yang sangat mengkhawatirkan, yang sangat menakutkan. Apa itu? Yakhrujuna minad dunya bila iman. Mereka akan keluar daripada dunia dengan tanpa ada keimanan. Apa gunanya harta yang melimpah? Apa gunanya suami? Apa gunanya istri? Apa gunanya anak-anak? Apa gunanya semua kemuliaan di dunia kalau ternyata dia keluar meninggal dunia dan karena tidak ada iman? Habis sudah. Sengsara dunia, sengsara juga di akhirat. Sesuatu yang paling berharga di dunia itu adalah iman. Sesuatu yang paling dicari oleh seorang yang meninggalkan dunia itu adalah iman. Seseorang muslim jika meninggal dalam keadaan iman, husnul khatimah, itu sudah cukup. Kalau masalah dosa-dosanya nggak jadi masalah, nanti tetap Allah akan mengampuninya. Setelah diazab pun pasti dia akan masuk surga. Tapi kalau sudah meninggalnya husnul khatimah, apa yang dicari? Oleh karena yang kita cari, yang kita sekarang sedang perjuangkan itu adalah bagaimana caranya kita meniti kehidupan yang akhirnya adalah husnul khatimah. Nah, sedangkan pendapat yang ketiga daripada ulama, kenapa kok ada anjuran membaca surat ini supaya tambah rezeki kita, padahal rezeki sudah ditetapkan. Nah, katanya ketetapan yang awal itu ada dua alternatif, atau tiga atau empat atau berapa. Kalau dia baca waqiah, mudah rezekinya. Kalau dia nggak baca waqiah, seret rezekinya. Kalau dia itu hadir ke masjid sebelum azan, mudah rezekinya. Kalau dia tidak melakukan itu, seret rezekinya. Kalau dia menyambung silaturahmi, mudah rezekinya. Kalau dia tidak menyambung silaturahmi, maka seret rezekinya. Semacam itu. Sedangkan ketentuan yang satu itu di Lauhul Mahfuz, di dalam pengetahuan Allah. Dan yang ditetapkan rezekinya, jodohnya, matinya, itu kan malaikat, ketahuan oleh malaikat. Tapi yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala itu yang tetap, yang diketahui oleh malaikat dan ditetapkan oleh malaikat. Nah, itu adalah sebuah ketetapan Allah yang bisa jadi ada dua alternatif, tiga alternatif, empat alternatif. Jika dia melakukan ini akan begini, kalau begini akan begini. Yang satu yang di atas sana. Walhasil kalau kamu sudah baca waqiah setiap hari,
baca surat Tabarok setiap hari, baca surat Muzammil setiap hari, baca surat Wal-Laili Idza Yaghsha setiap hari, baca surat Al-Nashr setiap hari, berarti Allah berkata kamu menjadi orang yang kaya. Kalau nggak baca, ya jangan salahkan kalau jadi orang kiri. Nanti nggak? Nah, karena sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya. Terus, wal mudawamatu ala taharah. Nah, hendaknya kita continue dalam keadaan suci, batal wudu, ambil wudu lagi, sholat 2 rakaat. Nah, karena kita itu kan berusaha. Hidup itu adalah perjuangan, pengorban dan berjuang untuk mencari ridho Allah. Di antara perjuangan kita mencari ridho Allah itu adalah berusaha continue terus menerus dalam keadaan suci. Begitu batal langsung kita ambil wudu, langsung sholat 2 rakaat sunatul wudu. Nah, terus begitu batal lagi ambil wudu lagi, ya, gitu. Nah, itu memang suatu perjuangan. Artinya kalau nggak berkorban nggak bisa diperjuangkan. Itu korban yang berkorban kita melawan nafsu, capek-capek berkorban hasil lawan. Nah, perjuangan seperti itu. Tapi nanti hasilnya kita akan mendapatkan kemudahan rezeki. Kalau kita meninggal muda, kalau kita meninggal dalam husnul khotimah, itu semuanya itu didapatkan bagi orang-orang yang selalu melazimi toharoh atau dalam keadaan suci terus. Kemudian wa'adau sunnatul fajri wal witri fil bait, melaksanakan sholat fajar. Nah, sholat sunnatul fajar itu adalah gobli atas subuh. Nah, itu termasuk sholat yang dikatakan oleh Nabi sebagai pesugihan. Jadi memudahkan kita mendapatkan rezeki dan menyebabkan kita menjadi orang yang sugih, orang kaya. Nah, jadi emang jangan tinggalkan. Nabi SAW mengatakan rakaatani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebagian imam, sebagian ulama bahkan mewajibkannya sholat itu, termasuk diantaranya Imam Hasan Al-Basri mewajibkan sholat sunatul fajar itu. Nah, jadi jangan tinggalkan sunatul fajar. Nah, sunatul fajar itu disunahkan tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Bacanya apa? Bacanya alam nashrah sama alam taro kaifa itu. Nah, ditambah lagi yang kedua, baca surat Al-Kafirun sama Qul Huwallahu, karena dua-duanya warid dari Nabi SAW. Sedangkan faedahnya kalau kita baca alam nashrah sama alam taro, itu kita tidak akan mendapatkan penyakit pada hari itu. Man shalla sunnatal fajri wa qara'a alam wa alam amina minal alam. Jadi barang siapa yang sholat sunatul fajar lalu dia baca alam-alam, nah, 2 alam, 2 surat alam itu adalah yang pertama alam nasrah, yang kedua alam taro sampai akhirnya, maka dia akan selamat daripada segala macam penyakit. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa an la takallama bi kalamid dunya ba'da witir. Salat witir juga, jangan lupa salat witir itu termasuk yang mudahkan rezeki. Kemudian setelah salat witir itu, kalau malam sebelum tidur yang lebih utama atau setelah tidur, kita lihat kepada masing-masing individu. Kalau kalian yakin bakal bangun malam, lebih baik diakhirkan pada malam hari, karena Nabi SAW bersabda, "Ij'alu akhira salatikum minal laili al-witra." Jadikanlah salat witir itu adalah penutup daripada sholat-sholat sunnah malammu. Tapi kalau kita tidak yakin bangun malam, maka sebelum tidur kita sudah melaksanakannya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu termasuk yang melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Dan Sayyidina Umar bin Khattab termasuk yang melaksanakan sholat witir sebelum subuh setelah bangun tidur. Jadi masing-masing dengan keyakinannya. Kalau dia yakin bisa bangun, ya udah lebih baik diakhirkan nanti. Jadi biar tahajud sekalian. Tapi kalau dia yakin sebelum tidur dia sudah laksanakan. Yang penting jangan ditinggalkan. Nah, bagi yang melaksanakan sholat witir sebelum tidur, setelah sholat witir jangan ngomong lagi sama orang. Karena apa? Termasuk daripada perkara-perkara yang dimakruhkan untuk kita laksanakan setelah sholat isya itu ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol terkait dengan dunia. Jadi habis isya jangan ngomong.
Masalah dunia itu tidak jadi bisa menjadi sebab tidak barokah itu dunia. Kenapa? Habis sholat isya langsung tidur harusnya seperti yang dokter Nabi SAW. Kecuali kalau ngobrol seperti ngobrolnya para anak santri, ngobrolnya tentang ilmu, tentang nahwu, tentang pelajaran yang besok akan dipelajari, ya nggak apa-apa. Tapi kalau urusan bisnis, urusan politik, urusan ini itu sebagainya jangan. Nah, termasuk kalau kita ngotak-ngatik handphone habis isya dengan handphone, medsos dibuka sebagainya, dunia itu. Nah, termasuk besok urusan dunia itu besok habis isya akhirnya gara-gara lihat yang ini lihat itu akhirnya nggak bisa tidur. Nah, ini gara-gara kalau nggak bisa tidur akhirnya dia nggak sholat bangun malam. Nah, ini dan padahal bangun malam itu kalau kita tidak melaksanakannya kita rugi. Bangun malam itu membuka kesempatan untuk kita masuk ke dalam pintu taubat, pintu maghfirah, pintu diterimanya amal kita, pintu kita mendapatkan sinar cahaya pada Allah, pintu kita akan mendapatkan terkabulnya segala hajat. Nah, jadi emang jadi kesempatan ditinggalkan gara-gara kita banyak ngomong. Nah, padahal itu sudah dimakruhkan. Kemudian wala yaksuru mujalasatan nisa illa indal hajah. Nah, ini gimana nih mau jelaskan di sini? Jangan banyak duduk-duduk sama perempuan. Tuh, kenapa perempuan itu cerewet biasanya? Ngomong terus kayak ember. Nggak berhenti-berhenti kalau udah ngomong. Nah, ngomong itu seperlunya. Lihat bagaimana sifatnya abdal itu. Orang abdal itu adalah masuk surga itu bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak sodakonya, bukan. Tapi ada beberapa cirinya. Yang pertama adalah rahmah kepada setiap muslim, bersih hatinya. Kemudian apa? Mereka itu tidak tidur kecuali ketiduran, tidak berbicara kecuali doruro, tidak berkumpul dengan manusia kecuali hajat. Nah, itu sifatnya abdal itu. Nah, jadi kalau seumpama kita ingin menjadi seorang abdal, daripada abdal itu adalah tingkatan wali Allah yang jumlahnya di dunia cuma 40 orang, termasuk Imam Syafi'i, itu wali abdal. Termasuk Abu Yahya Hasan dengan saksian Habib Hasan Syadri, beliau mengatakan bahwasanya ini Habib Hasan itu termasuk yang mencapai wali abdal. Nah, semoga kita dapatkan barokahnya, mendapatkan keutamaannya, karunianya berkat Abu Yahya Hasan. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi jangan banyak kumpul sama perempuan, bagi laki-laki maksudnya. Nah, atau bagi perempuan jadi kurangi. Karena kalau sudah ngomong ada jadi omongin. Makhluk Allah yang paling pintar ngomong itu perempuan, melebihi daripada cicak rowo, melebihi daripada burung-burung lainnya. Jadi kalau sudah berkicau terus kicaunya, masalahnya kan ada masalahnya. Setiap sesuatu itu ada masalahnya. Masalahnya itu bisa jadi perempuan itu kenapa kok banyak menghuni neraka? Karena banyak ngomong. Karena setiap omongan itu pasti ada hisabnya. Padahal katanya pakarnya, laki-laki itu setiap hari tidak kurang ngomongnya itu dari 20.000 kalimat, perempuan 40.000 kalimat, maksimalnya 60.000 kalimat perempuan. Jadi sampai 2 kali lipatnya. Hati-hati, itu satu kalimat hisab, kalimat kedua hisab, kalimat ketiga hisab. Berapa kita ngomong? Apalagi ngomongnya nggak ada artinya, apalagi ngomongnya tentang sesuatu yang diharamkan, ribalah, fitnah lah, mengadu domba lah. Hati-hati semacam itu, dikurangi semacam itu. Itu maksudnya kenapa gitu, itu diperintahkan untuk menjauhi, menghindari banyak ngomong sama perempuan karena itu. Nah, jadi jangan banyak ngomong kecuali ketika diperlukan saja. Wa an la yatakallama bi kalamin lagwin wa mufidin di dini wa dunya. Jangan kita banyak ngomong yang tidak ada manfaatnya. Dan kalau ada manfaatnya tidak ada masalah, walaupun urusan dunia, walaupun tidak ada masalah. Apalagi urusan agama pasti manfaat. Tapi kalau urusan dunia tidak apa-apa, yang berarti manfaat urusan dunianya. Nah, tapi kalau nggak urusan dunia, nggak urusan agama,
Banyak apa tidak? Lebih banyak. Omongan kita lebih banyak yang seperti itu. Nggak usah dunia, nggak usah agama. Ngomongnya apa? Masalah Jokowi lah, masalah si penista lah, dan sebagainya. Emang kalau kita bisa berubah? Nggak bisa berubah. Kalau bisa berubah, misalnya kali seperti Ustaz ngasih nasihat, ya jadi masalah mungkin ada yang dengar dari pejabat, nah silakan. Mungkin Allah Ta'ala memberikan pintu taufik terbuka dia sehingga dia termasuk yang menghidangkan para ulama. Apa kamu siapa yang ngerekam? Ada yang rekam, kamu usah bicara itu. Cuma ada orang ngomong-ngomong, ada apa? Nah, itu kan termasuk ya. Kata-kata yang tidak ada artinya, nggak ada manfaatnya, itu namanya buduli. Nah, jadi kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita semuanya termasuk yang dimudahkan rizkinya, dimudahkan urusannya dunia maupun agamanya serta akhiratnya, dan semoga nantinya kita diakhiri dan ditutup hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadini wa kunnatin salihah wa ala man rasul salih al-fatihah. Ya Rabbana